Pernah kebayang nggak gimana sebuah gerakan spiritual yang awalnya rahasia bisa bertransformasi jadi fondasi sebuah negara? Nah, itulah inti dari kisah 23 tahun misi Nabi Muhammad. Kita akan bedah perjalanannya dalam dua babak yang kontras banget. Dari seorang pendakwa yang ditindas, menjadi seorang kepala negara yang membangun peradaban. Oke, biar gampang, kita anggap aja ceritanya punya dua babak. Babak pertama, 13 tahun di Mekah. Ini fase bertahan hidup. Fokusnya membangun fondasi, kader-kader inti yang super loyal. Lalu babak kedua, 10 tahun di Madinah. Fokusnya geser total, bukan lagi bertahan, tapi membangun sebuah bangsa. Lingkungannya beda ya, strateginya pun harus beda total. Yuk, kita mundur ke awal. Ke babak pertama di Mekah. Misi ini tuh nggak dimulai dengan gembar-gembor atau deklarasi besar. Justru kebalikannya. Semuanya dimulai diam-diam, dengan strategi yang sangat hati-hati dan terencana. Strategi awalnya itu sangat personal. Dimulai dari lingkaran paling dalam, orang-orang terdekat yang paling dipercaya. Nabi langsung mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Tapi, kuncinya di sini. Ini bukan pengajaran satu arah. Setiap orang yang belajar kemudian jadi guru buat yang lain. Jadilah semacam efek riak, di mana keyakinan ini menyebar secara organik, tapi tetap di bawah radar. Terus, selama 3 tahun pertama itu, markas besarnya di mana? Jawabannya, di sebuah rumah yang dikenal sebagai Darul Arkam. Ini bukan cuma tempat ngumpul biasa loh, anggap aja ini kayak markas komando rahasia, sekaligus inkubator ide. Disinilah komunitas inti itu dibina, diorganisir, dan disiapkan buat fase selanjutnya, jauh dari pengawasan publik. Nah, setelah 3 tahun membangun kekuatan secara diam-diam, tibalah waktunya buat perubahan besar. Misinya beralih dari yang tadinya sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Dan ya, ini langsung memicu konflik yang nggak bisa dihindari. Pemicunya, salah satunya adalah pertanyaan tajam dari Umar bin Al-Khattab, tokoh kunci yang baru masuk Islam. Dengan semangatnya yang meluap-luap, dia menantang strategi kerahasiaan. Katanya, bukankah kita berada di pihak yang benar, terus kenapa kita harus sembunyi? Pertanyaan ini jadi semacam pemantik yang mendorong gerakan ini keluar dari bayang-bayang. Dan benar saja, begitu tampil ke publik, caranya langsung dramatis. Mereka berbaris keliling Ka'bah, bikin kajian terbuka di tengah kota, dan secara frontal menantang sistem yang ada. Coba bayangin, mereka membacakan ayat tentang curang dalam timbangan tepat di jantung pusat ekonomi Mekah. Itu kan kritik langsung ke para elit Quraisy. Ini benar-benar deklarasi perang terhadap status quo. Tentu saja. Reaksinya keras banget. Penindasan jadi semakin brutal dan personal. Bahaya yang mereka hadapi itu nyata. Tergambar jelas dari teriakan Abu Bakar waktu membela Nabi yang diserang secara fisik. Pertanyaan yang menggema, apa kalian mau membunuh orang cuma karena dia bilang Tuhannya adalah Allah? Ini bukan lagi soal debat ideologi. Ini udah jadi perjuangan hidup atau mati. Ketika cara kekerasan gak mempan, para pemimpin Quraisy coba taktik lain, bujukan maut. Mereka datang dengan tawaran yang, menggiurkan banget. Harta, tahta, wanita, paket lengkap, apapun yang diminta. Asalkan misi ini berhenti. Tapi disinilah momen krusialnya. Jawaban Nabi atas tawaran itu benar-benar mutlak. Beliau menolaknya dengan tegas, menegaskan kalau misi ini nggak bisa ditukar dengan semua kemewahan dunia. Jawaban ini jadi semacam deklarasi prinsip. Gerakan ini bukan soal kekuasaan pribadi, tapi soal keyakinan yang nggak bisa ditawar. Fase Mekah pun ditutup dengan keteguhan yang luar biasa ini. Penolakan tadi, ya jelas, bikin tekanan makin menjadi-jadi. Dan ujungnya mengarah ke titik balik terpenting, hijrah, alias migrasi ke Madinah. Nah, sekarang kita masuk ke babak kedua, di mana fokusnya bukan lagi cuma bertahan, tapi membangun dari nol. Penting untuk dicatat, hijrah ini bukan kabur tanpa rencana loh. Justru ini adalah sebuah relokasi yang super strategis. Semuanya udah disiapkan lewat diplomasi, lewat baiat atau janji setia di Aqobah. Bahkan ada duta yang diutus lebih dulu, Mus'ab bin Umair, semacam buat tes pasar di Madinah. Puncaknya di baiat kedua, yang isinya bukan cuma janji setia, tapi juga fakta pertahanan militer. Jadi sebelum pindah, landasan sosial dan politiknya udah siap. Begitu sampai di Madinah, ada 3 hal fundamental yang langsung dikerjakan. 1. Bangun masjid. Bukan cuma buat ibadah, tapi jadi pusat komunitas. 2. Membangun ukhuwah atau persaudaraan. Ini konsep revolusioner banget, mempersatukan pendatang muhajirin dengan penduduk lokal Ansor. Ikatan suku diganti dengan ikatan iman. Dan ketiga, yang paling penting, menyusun sebuah konstitusi tertulis. Piagam Madinah ini, ini dokumen yang luar biasa maju untuk abad ke-7. Bisa dibilang ini adalah kontrak sosial pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini membentuk ummah
Satu komunitas politik buat kaum muslim, tapi juga secara gamblang melindungi hak-hak non-muslim. Mereka diakui sebagai warga negara, bebas beragama, dilindungi hukum, asalkan mereka loyal pada negara. Ini adalah cetak biru untuk negara yang pluralis. Oke, fondasi masyarakatnya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah mengubah komunitas ini menjadi sebuah negara yang berfungsi penuh, lengkap dengan kebijakan dalam dan luar negerinya. Di Madinah, perannya pun berubah jadi kepala negara. Jadi alatnya pun beda. Ada diplomasi tingkat tinggi, mengirim surat ke Kaisar Romawi dan Persia. Ada tekanan ekonomi dengan mengganggu jalur dagang Quraisy. Ada juga penegakan hukum militer terhadap suku-suku yang melanggar perjanjian. Semuanya adalah instrumen kenegaraan yang tujuannya satu, membangun kedaulatan negara baru ini. Jadi kalau kita rangkum seluruh perjalanan 23 tahun ini, kelihatan banget kan evolusinya? Di Mekah, perannya adalah da'i, seorang pemimpin gerakan yang tertindas. Begitu di Madinah, peran itu berkembang menjadi nabi sekaligus kepala negara yang memerintah sebuah bangsa yang beragam berdasarkan sebuah konstitusi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bukan cuma pindah lokasi, ini adalah sebuah studi kasus yang luar biasa tentang bagaimana sebuah ide spiritual, langkah demi langkah, diterjemahkan menjadi cetak biru yang praktis untuk sebuah masyarakat. Sebuah transformasi dari wahyu menjadi negara, yang relevansinya masih terus dikaji sampai hari ini.